Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, amma ba'd. Para jamaah, para salikin, sahabat, kolega, teman, dan karib saya, mari kita memulai ngaji kitab Hidayatul Adhkiya di pagi hari ini. Terlebih dulu senantiasa bersyukur atas nikmat dan karunia Allah, biqauli alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nimatin, dan bersolawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, sahabat, dan pengikutnya, termasuk kepada kita umatnya. Semoga kita akan mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil akhir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita melanjutkan kitab Hidayatul Adhkiya, kitab pegangan orang yang ingin bersiap-siap menuju Allah, suluk ilallah. Di antara yang telah kita ajarin selain tobat, qanaah, ridho, dan terakhir itu adalah tawakal. Maka dengan demikian seseorang yang menuju Allah harus mendasarkan semua amalnya itu adalah dasarnya adalah ikhlas, makom ikhlas yang kita bahas pada pagi hari ini. Kami lanjutkan, para salikin, para sahabat saya, rahimakumullah. Di dalam kitab Ikhlas, bab ini, Syekh Zainuddin Al-Malbari mengatakan dan mengajak, wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nalaqna bi ulumiha fit darain. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahlis wa dha'allata turida bitu'atih ila taqarruba min ilahika dzil kila. Para salikin, semua amal itu didasarkan pada niat, dan semua amalan itu harus didasarkan pada ikhlas. Karena itu Syekh Zainuddin mengatakan akhlis wa dha'allata turida bitu'atih. Ikhlaslah kamu ya di dalam semua amal yang kita ajarin ini adalah harus ikhlas. Wa dha'alla turida bitu'atih. Apa yang kita lakukan itu semata-mata yang kita kerjakan tidak mengharapkan apapun kecuali bitu'atih, didasarkan untuk ibadah-ibadah dan to'at-to'at kita. Dengan dasar seperti itu, para salikin, berarti kita mempunyai saving amal yang itu akan menghantarkan diterimanya amal kita itu, dan itu menjadikan amal yang bahasa Jawanya itu mentes, yang bisa netas. Kalau ayam itu, kalau mengeram itu netas. Karena berapa banyak juga telur yang dieram oleh ayam itu belum tentu menetas. Nah, karena itu tergantung dua. Yang pertama adalah niatnya, innama a'malu binniyat.
dan yang kedua itu adalah ikhlas. Ya, ikhlas di dalam menjalankan. Disebutkan illa taqarrub, kecuali kita itu semata-mata untuk muraqabah, mendekatkan diri kepada Allah, bukan mengharap kepada selain Allah. Jadi kunci ikhlas itu tidak mengharapkan ta'ziman linnas, dihormati manusia, tetapi lil ilat taqarrubu min ilahika dzillal kila. Karena apa? Karena Allah itulah para salikin, ya kita mendekatkan kepada Allah karena Allah itu ilahaka yang kita tuju, ya. Bukan dunia, bukan manusia, bukan kedudukan yang kita tuju, bukan wah ya di hadapan manusia, karena Allah itu dzil kilal, Allah itu yang maha menjaga kita, menjaga amal-amal kita, menjaga semua yang kita lakukan itu berdasarkan Allah, lillah, billah, ma'allah, fillah, minallah, dan itu akan menetas. Karena apa? Amalan kita itu adalah muraqabah, lil muraqabah, jadi ilat taqarrub. Karena itu seperti yang kita lihat para bapak ibu sekalian di dalam ilmu suluk, ilmu orang yang sudah suluk, orang yang sudah uzlah, ya itu ada satu amalan makom yang disebut dengan muraqabah. Muraqabah adalah amalan-amalan yang bisa mempercepat untuk mendekatkan diri pada Allah. Di situ ada tingkatan muraqabah amal, sifat dan ma'iyah. Jadi semua perilaku kita kemudian kita tujukan pada kamal itu sifatnya Allah, dan kita mohon pertolongan ma'iyah dari Allah Ta'ala, itu yang bisa menghantarkan amal-amal kita itu ikhlas kalau didasarkan muraqabah. Karena itu mengapa harus ikhlas? Karena innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Jadi ikhlas itu di hati. Ikhlas itu bukan sesuatu yang diucap-ucapkan. Karena Allah mengatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum, Allah tidak akan melihat kepada kita itu terhadap suwarikum, kulit kita, warna kita, wajah kita, ya. Branding kita itu tidak dilihat oleh Allah. Ya, tidak dilihat, bukan itu membantu dilihat banyak orang, membantu diumumkan, ya, membantu didesain agar diumumkan. Nah, itu bukan dilihat, itu tidak akan dilihat. Ya, wala ija ajsamikum, dan juga Allah itu tidak akan melihat apa gambaran, ya, gambaran kita. Walakinna, tetapi Allah itu yang duru ila qulubikum, melihat apa yang ada di dalam hati kita. Ikhlas enggak beramal. Ikhlas beramal kayak apa motonya Kementerian Agama, ya. Jadi orang Kementerian Agama mestinya harus ikhlas beramal, bukan mengharapkan ujroh, bukan mengharapkan balasan, bukan mengharapkan gaji dan sebagainya. Mestinya ikhlas lillahi ta'ala. Itu ya pada sangkin. Allah di tempat lain, Rasulullah di tempat lain juga bersabda, akhlis dinaka yakfikal qalil minal amal. Jadi Rasulullah mengatakan akhlis, ya, dinaka. Kalau urusan agama dan urusan ibadah Anda akhlis, berikhlaslah. Mengapa? Karena ikhlas itu yakfikal qalil, meskipun apa yang kita amalkan itu qalil, kecil, itu bisa yakfika minal amal, itu yang bisa memelihara dari semua amal-amal kita itu, dan itu bisa yang
bisa menjadikan kebahagiaan kita itu karena amal yang mentes tadi, yang mentas. Nah, karena begitu banyak orang yang mengatakan merasa amalnya banyak tapi tidak ada hasilnya, zong nanti di yaumil akhir. Ya para salikin ya. Jadi dengan demikian seseorang yang suluk ilallah syaratnya harus ikhlas. Semua didasarkan lil muraqabah, untuk muraqabah ya, dan semuanya didasarkan pada Allah, bukan kepada manusia atau hal-hal yang lain. Disebutkan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Innallaha la yaqbalu minal a'mali illa ma kana khalisan wabtughi fi wajhullah. Ya. Innallaha, sesungguhnya Allah tidak akan layuk balu, tidak akan menerima amal seseorang, minal a'mali, dari amal-amal seseorang, amal kita semua, illa makana, selama amal-amal kita itu, makana seluruh amal kita itu khalisan, ikhlas. Ya. Wabtaghi atau wabtaghi ya, mestinya wabtaghi bihi. Wabtaghi fima atakal dariklah ya, tapi tulisannya wabtughi. Dan semata-mata memohonkan ya apa yang kita amalkan bihi dengan amal kalati wajhullah, kecuali mengagungkan wajah zat Allah. Artinya ini pengertiannya muraqabah lagi. Karena zatullah ya, dan kita itu adalah wajhullah, itulah yang akan kita tuju di dalam ilmu thariqah, ilmu tasawuf, yaitu kita akan wusul ilallah, liqa'illah itu di sini. Jadi amal-amal yang bisa kita wajhullah, kita berjumpa liqa'illah nanti adalah amal-amal yang mendampingi kita saat berjumpa dengan Allah, itu karena ikhlasnya. Kalau tidak, maka dengan demikian kita akan tidak bisa memaknai, tidak bisa menerima, tidak akan bisa menerima tangan kanan kita nanti di mizan. Ya, apa yang menjadi saat kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Jadi demikian ya Bapak Ibu sekalian, sekali lagi ilat taqarrub. Semua amal kita itu selain untuk muraqabah, mendekatkan taqarrub, mendekatkan diri pada Allah, bukan untuk kepada manusia. Nah, karena itu disebutkan juga oleh beliau, wa qala al-mu'allif hadzal kitab, la taqsidan ma'ahu ila gharadid dunya kasana'im au nahwi dzalik tawassula. La taqsidan, jangan sekali-kali kamu mempunyai ya tujuan maqasid ini, maqasid ya ini taksid, jangan kamu mempunyai tujuan ma'ahu, apa yang engkau kerjakan sehari-hari itu ya, ila aradid dunya, berharap pada dunia. Jadi kalau orang itu arad tadi dunia dikasih, tapi belum tentu akhirat. Tapi kalau seseorang kita itu Allah aradal akhirah, maka dunianya ikut. Jadi kalau sudah beramal yang hasanah, maka jangan berharap dunia, berharap berharap pujian manusia, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dengan demikian ya, kalau kita bisa mengamalkan bukan dunia tetapi kepada Allah, kasanaim au nahwi dzalik tawassula, maka dengan demikian kita akan bisa mendapatkan satu keberhasilan di dalam amal kita. Tapi kalau urusannya manusia, maka dengan demikian kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena sudah didapatkan di dunia, sudah dipuji-puji, sudah diagung-agungkan, sudah dirobyong-robyong ya. Kalau seseorang hadir kanan kirinya banyak yang menjadi dayang-dayangnya, begitu mau duduk diantarkan sampai duduk di depan
tempat duduk yang paling depan, wah itu sudah diagungkan, ya sudah Anda cukup di situ nanti pahalanya. Bukan pahala, apa yang diperoleh cukup di situ, nanti tidak di akhir. Nah, karena itu pentingnya para salikin rahimakumullah, kita itu adalah betul-betul harus mendasarkan pada keikhlasan di dalam beramal. Saya lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wahdhar ya mukhbitan lil ibadah wanzur ila nadril alimi fatakmulah. Jadi kita diingatkan wahdhar ya. Kalau beramal jagalah jangan sampai riya. Mengapa? Kalau riya ya mukhbitan lil ibadah, karena riya itu bisa meruntuhkan, menghancurkan, mendestroy, merusak dari amal-amal kita ya. Karena riya itu bagian dari hal yang tidak diperkenankan. Riya para salikin itu di tengah. Awalnya ujub. Seseorang itu penyakit awal itu ujub terhadap diri kita sendiri, bangga ilmunya, kekayaan, nasabnya, kedudukan, kekuasaan. Kemudian dari itu riya ditunjuk-tunjukkan. Nah, kalau sudah seperti itu, di ujung dari orang riya itu adalah takabur. Kalau takabur itu membandingkan diri kita kepada sesama manusia dan membandingkan diri kepada Allah. Lah, saya itu bisa kok. Kadang-kala sampai begini ini karena saya, bukan karena Allah. Ya. Wangzur ila nadril alimit fatuk malam, maka dengan demikian ingatlah kamu akan pengawasan. Allah itu lihat kita. Ya. Allah itu maha nazar, melihat kita, apa yang kita amalkan, apa yang di dalam hati kita itu tahu. Maka dengan demikian fatak mula, maka dengan demikian sempurnakanlah amal-amal kita ini dengan cara ikhlas. Dengan cara ikhlaslah apa yang menjadi kita amalkan itu bisa melahirkan satu pahala yang luar biasa. Nah, dengan demikian Bapak Ibu sekalian, la tudhironna fadilatan kait tuqtaqad la tubrizanna liyungkiruka rodha ila. Maka dengan demikian janganlah kamu menampakkan keutamaanmu. La tudhironna. Kamu jangan jangan riak, ya. Artinya jangan riak fadilatah terhadap kehebatan-hebatan kamu. Biasanya orang itu kalau sudah berilmu jarang bicara. Tapi dia hanya bicara kalau dalam posisi dibutuhkan dan ditanya. Beda kalau orang yang tidak terlalu banyak ilmu, biasanya banyak ngomong. Ya, karena itu yang penting sekarang itu tidak usah banyak ngomong, ngaji kitab saja. Itu lebih baik daripada kita banyak ceramah yang tidak-tidak. Dengan cara ini kita ada dasar hukumnya. Dan ini maaf bukan latudhirona fadilah, tidak dalam rangka menunjukkan sebuah kelebihan-kelebihannya. Karena maaf para salikin, kita di sini itu saling belajar ya, saling mengingatkan di antara kita. Maka dengan demikian kalau kita sudah dilarang menempatkan keutamaan dengan kaita takut agar kita itu diyakini orang banyak, oh pinter, oh hebat, oh luar biasa, mempunyai kelebihan, bukan di situ ya. Maka dengan demikian la tubrizanna luyungkiruka wa radhibila. Maka dengan demikian janganlah pula kau menempatkan kehinaanmu dengan tujuan agar orang membencimu. Itu juga nggak boleh. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak boleh seseorang itu untuk bisa mengharapkan manusia itu mengiba kita karena kita merasa hina, juga nggak boleh. Itu juga riya. Jadi kalau ada orang riya karena amalnya, ya itu tidak boleh. Tapi kalau ada orang merasa hina, kemudian dalam rangka dihibahkan oleh orang lain, itu juga nggak boleh.
Jadi dengan demikian, semua amal itu harus didasarkan hati ikhlas. Bukan karena manusia, karena kekurangan kita. Bukan juga karena manusia, karena kelebihan kita. Itu tidak boleh ya. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak mengatur terhadap bagaimana ikhlas. Nah, Syekh Fudail Ibnu Iyad, itu gurunya Imam Syafi'i di dalam ilmu tasawuf. Jadi jangan dilihat ya, Imam Syafi'i itu dalam arti hanya di bidang syariah, fikih. Imam Syafi'i itu juga mempunyai guru namanya Fudail bin Iyad. Beliau adalah ahli tasawuf. Dari Imam Syafi'i juga tasawuf, juga sufi, juga toreko. Jadi orang kadang-kadang mengambil Imam Syafi'i itu kan hanya dalam posisi madhab dari syariatnya. Tapi orang tidak mengambil Imam Syafi'i dari tasawufnya. Memang yang kelihatan tasawuf. Artinya beliau itu adalah orang tasawuf. Bukan hanya mengandalkan pada ilmu-ilmu syariat hukum belaka. Ya, dengan demikian guru dari Imam Syafi'i mengatakan begini. Tarkul amal min ajlin nas riya. Wal amalu minal ajlin nas syirik. Wal ikhlasu ayyu'afika Allah minhuma. Ini bisa kita cerna, mari Bapak Ibu sekalian. Tarkul amal min ajlin nas, ya, meninggalkan amal karena takut diketahui oleh manusia, itu riya. Ya, riya karena dia akhirnya meninggalkan amalan. Takutnya alasannya diketahui orang. Ya, kalau tidak diketahui orang, dihitam. Sehingga amal-amal kita itu murni karena Allah. Tidak diketahui mana. Lah, mana ada sekarang zaman yang modern seperti ini, orang tidak kelihatan orang. Orang tidak ketahui orang. Orang tidak bermasyarakat dengan yang lain. Kan tidak mungkin. Nah, karena itu tidak ada alasan bagi seseorang yang mengamalkannya itu ya karena takut manusia, karena itu tidak mengamalkan. Karena itu Syekh Fudail Ibnu Iyad mengatakan, beliau mengatakan apa? Tarkul amal min ajlinas arya. Orang yang takut mengamalkan sesuatu karena diketahui manusia itu disebut riya. Wal amalu min ajlin nas, ya, dan beramal karena berharap pada manusia itu juga syirik. Syiriknya itu pengertiannya adalah karena dia mengharap orang, bukan mengharap Allah. Jadi begini ya. Jadi orang beramal itu kan ada 3 ya. Kalau di dalam kitab yang kita bahas di Tanwirul Qulub, ya itu ada 3. Yang pertama, orang yang bekerja seperti orang yang bekerja. Orang yang beramal seperti orang yang bekerja. Bekerja minta balasan. Ya Allah, saya sudah membaca Quran, berilah keutamaan kepada saya. Lah, itu minta ujroh. Seperti orang bekerja belum kering keringatnya minta apa? Minta bayaran. Oke. Ada juga orang yang beramal karena khauf, karena takut. Ya Allah, saya takut nerakamu. Ya Allah, saya takut siksaanmu karena saya beramal. Nah, ini belum ikhlas juga. Jadi 2 amalan ini belum ikhlas. Orang beramal karena minta balasan dari Allah, sholat minta balasan dari Allah, puasa minta balasan Allah, dan segalanya infak, sedekah minta balasan dari Allah, ini belum ikhlas. Tapi masih mending. Begitu juga beramal karena takut siksaan, khauful minan nar, itu juga belum ikhlas. Nah, yang ketiga itu apa yang dilakukan oleh Rabi'atul Adawiyah.
Jadi orang yang beramal itu karena mahabbah, karena mencintai Allah, karena muraqabah pada Allah. Sampai apa? Sampai Rabi'atul Adawiyah itu berdoanya yang dahsyat dan orang sekarang nggak ada yang berani doa seperti itu. Ya Allah, kalau saya mencintai kamu karena surga itu jauhkan dari saya. Dan saya kalau beramal, beribadah karena takut neraka, maka masukkan saya neraka. Itu Rabi'atul Adawiyah. Karena itu dia sudah fana, dia tidak punya apa-apa, tidak ada dirinya, yang ada adalah yang maha ada, yang mengadakan dan kembali ke yang ada, yang selalu ada, yang akan selamanya ada, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena itu beliau sudah fana, kemudian melahirkan sebuah amalan di dalam thariqah, di dalam tasawuf itu disebut dengan al-mahabbah. Kalau Yazid al-Bustami mengamalkannya namanya al-ittihad, menyatunya dia dengan Allah. Kalau orang Jawa menyebut manunggaling kaula Gusti. Ya, itu. Jadi tidak ada dirinya, yang ada adalah ilah, yaitu Allah Subhanahu. Nah, dengan demikian kalau amal seseorang itu mengharap kata manusia, Syekh Fudel menyebut syirik, walaupun syirik kecil ya, bukan syirik dalam arti besar. Wal ikhlas ayyu'afika Allah minhuma. Maka dengan demikian yang disebut ikhlas itu adalah Anda diselamatkan oleh Allah dari riya dan syirik. Karena itulah mengapa kita itu berdoa, moga-moga ya Allah amal saya itu amal yang ikhlas, jangan karena syirik. Nah, dengan demikian bunyinya itu adalah diselamatkan. Diselamatkan ya, diselamatkan oleh Allah. Karena itu penentunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan ya, dengan demikian ya, maka dengan demikian kita tidak boleh mengharap kepada manusia. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabiyina bi ulumnya fitarain amin ya rabbal alamin imanu mar'il la yakunu takamala hatta yarona san bi ibli mutilla. Iman seseorang tidak sempurna sehingga dia melihat orang lain sama dengan onta. Ya, paham ya? Jadi artinya begini. Jadi jangan dilihat, intinya itu ya. Jangan dilihat. Layuk malu imanal mar'i hatta yakunan nas indahu kal abair. Jadi ini. Jadi dengan demikian Rasulullah bersabda, belumlah disebut orang yang beriman kalau orang itu mempunyai ingin dilihat, ingin disawang, ingin dipuji oleh masyarakat, ya, maka dengan demikian ya, seperti orang seperti itu amalnya seperti dilihat oleh onta itu, nggak ada hasilnya nanti. Ya, dan dengan demikian ya para salikin, kita tidak boleh seperti itu. Fayakunu mudhum wa dhamhum sawa lam yakhsha lau mata la ami la imin fidil ula. Maka pujian manusia celaan sama. Jadi orang-orang ikhlas itu dipuji, tidak pernah menjadikan kita itu membusungkan dada. Kemudian kita itu dihina, dicela, juga tidak menjadikan seperti kita di dalam kata, dalam tempurung langsung gelisut. Enggak. Dipuji biasa, dihina ya biasa. Itulah ciri dalam orang yang ikhlas ya. Intinya sama saja. Dipuji juga kita tidak merasa hebat, dihina juga kita tidak merasa rendah diri. Nah, karena itu kita ikhlas saja. Karena tadi mengatakan kalau orang itu takut beramal, diketahui orang, yaitu namanya riya juga. Tapi kalau beramal selalu minta kepada pengharapan ta'dziman linnas, dihormati manusia, itu juga namanya syirik.
Nah, karena itu fayakunu madhum wa dhammuhum siwa. Sama saja dipuji ya biasa, dihina biasa, lam yakhsha laumata la'imin fi dhil ula, maka dengan dia tidak takut celaan seorang melakukan ibadah yang maha tinggi itu. Saya lanjutkan 2 bait lagi para salikin. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabiyina bi ulumiyya fitarain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amalun li ajlin nas syirkun tarkuhu. Ya. Jadi perbuatan manusia karena ya manusia, perbuatan manusia, amal manusia karena manusia itu syirkun. Itu adalah syirik. Tarkuhu linnas, maka dengan demikian orang yang meninggalkan manusia warya, dia adalah riya, sabah laka, maka dengan demikian orang seperti itu disebut sabahlul, ya, orang yang ya bahlul, orang yang ya sebodoh-bodohnya ya, orang yang beramal tapi tidak mempunyai impact sama sekali, itu kan bahlul, orang yang bodoh. Tapi manusia itu banyak yang bodoh ya. Kita itu kadang-kadang juga bodoh. Maunya ada manusia. Bahlul tapi seneng. Itu kan orang yang beramal karena riya itu orang yang bodoh tapi senang. Ya, dipuji-puji. Dengan demikian, belum tentu apa yang kita amalkan nanti itu bisa mendapatkan sesuatu dari Allah. Nah, yang terakhir, bait terakhir, nazom terakhir dalam kitab Bidayatul Adhiyah ini adalah wa qala al-mu'allif hadzal kitab la tadluban indal muhaiminal manzilah in kunta tatlubu inda nasin manzilan. Janganlah kamu meminta derajat di sisi Allah jika kamu telah meminta derajat di dekat sisi manusia. Yang kita cari manusia kok. Yang dicari itu pujian manusia kok. Yang dicari itu adalah sebuah pengagungan manusia. Loh, kok minta diagungkan oleh Allah? Enggak, sudah selesai. Sudah selesai. Manusia sudah mengagungkan kamu. Kamu sudah jadi tokoh. Kamu sudah didayang-dayangi sedemikian rupa. Kamu selalu menjabat. Sudah. Belum tentu di akhirat nanti beliau itu akan mendapatkan derajat oleh Allah. Diberi derajat. Diberi fadilah. Nah, karena kamu sudah dipuji-puji di dunia. Jadi ini penyakit kita semua ya. Nah, khususnya para aktivis termasuk saya ya. Maka dengan demikian kita harus menjaga moga-moga kita itu menjadi ketua umum apa tidak dalam rangka ingin dipuji-puji ya, kita ya dalam rangka khidmah saja kepada manusia, bukan untuk cari puji-pujian. Maka dengan demikian para salikin rahimahullah, nah dengan demikian kita sudah menjuai in kuntat indan nas mangzilan minha. Kalau kamu sudah meminta ya penghormatan manusia, jangan minta lagi kepada saya, kata Allah, karena Anda tidak ikhlas. Nah, sekarang saya tutup di dalam makalah yang disampaikan oleh Sayyidina Umar. Inni la akroha arro'al ahadukum sabah laka la fi amalin dunya wala fi amalil akhirah. Sayyidina Umar mengatakan, ya, saya ini tidak suka kalau dilihat manusia semuanya itu dalam beribadah, dan saya ini tiada lain menjadi khalifah ya wala fi amal akhirah, maka semua amal saya itu kami tujukan pada akhirat. Ini Sayyidina Umar bin Khattab ya. Jadi dengan demikian moga-moga kita bisa mengibrohi dari beliau apa yang kita amalkan, apa yang kita sedekahkan, ibadah-ibadah kita mahdhah wa ghairu mahdhah, semuanya adalah
lil muraqabah, lil mahabbah. Tiada lain adalah untuk Allah, mencintai Allah, untuk mendekatkan pada Allah, dan untuk akhirat, bukan urusan dunia. Demikian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Semoga apa yang kita kaji pagi hari mendapatkan ridho, maunah dari Allah Ta'ala, dan kita mendapatkan ketetapan hati. Semoga apa yang kita amalkan itu betul-betul ikhlas karena Allah. Demikian, terima kasih. Abdul Kalam. Alaikum minkum. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.